Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, pada perkuliahan gizi terapan yang ke-10 dengan topik diet populer dan produk makanan sehat. Materi perkuliahan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pengantar, kemudian kita akan cari tahu fat diet itu apa, kemudian diet food combining, blood type diet, kemudian obsessive compulsive diet, kemudian produk makanan sehat. Pengantar. Nah, diet yang mungkin agak ketat itu bisa disebut dengan fat diet gitu ya. Fat itu artinya adalah tren. Fat diet adalah perencanaan makanan yang sangat ketat dengan sedikit makan atau kombinasi makan yang tidak biasa dalam periode cukup singkat, tetapi hasilnya dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Fat adalah tren yang sudah mewabah di suatu komunitas atau populasi. Kemudian, setelah beberapa waktu yang lama, orang-orang akan kehilangan minat pada tren tersebut sehingga nantinya akan dianggap tren itu sudah basi ya, atau diet itu sudah nggak ngetren lagi. Yang pertama kita akan bahas fat diet. Fat diets adalah program penurunan berat badan yang biasanya populer dalam waktu singkat dan biasa dipopulerkan untuk marketing gimmick. Jadi hanya settingan untuk promosi suatu program atau produk. Fat diet ini biasanya menjanjikan penurunan berat badan yang cepat, tapi sering tidak diimbangi dengan pertambahan aktivitas fisik. Jadi biasanya dietnya hanya pembatasan makan saja. Atau biasanya ada perubahan perilaku jangka panjang tapi jarang bertahan lama hasil dietnya. Nah, ciri khas dari fat diet itu yaitu biasanya diiklankan gitu ya. Jadi diet ini dibilang merupakan terobosan baru, kemudian atau peningkatan dari diet sebelumnya atau berdasarkan penemuan terbaru mutakhir. Padahal belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim yang disebutkan tersebut. Programnya biasanya disebut bisa menurunkan berat badan dengan cepat dan instan. Contohnya 1 kilo per minggu gitu ya. Kemudian dibilang pula tanpa olahraga gitu ya, biasanya gitu. Nah, diet ini juga biasanya didampingi makanan yang ajaib gitu ya istilahnya ya, atau suplemen yang fantastis gitu. Nah, biasanya mahal, susah dicari atau susah dibuat, dan ini menjadi lahan marketing gitu ya dari produk tersebut gitu. Kemudian ada juga rekomendasi supaya menghindari makanan-makanan tertentu gitu. Misalnya makan hanya protein dan lemak tanpa karbohidrat. Kemudian harus makan makanan ini gitu ya. Misalnya dengan milkshake ini gitu, atau misalnya harus dengan pil ini gitu. Nah, yang biasanya itu diklaim bisa membakar lemak, mempercepat metabolisme sehingga berat badannya akan turun dengan cepat. Ciri khas dari fat diet itu biasanya ada sejenis menu wajib yang harus diikuti setiap hari gitu ya. Jadi um, ada pula kemungkinan mereka juga membatasi seseorang diet itu dengan makanan tertentu gitu. Misalnya diet mayo gitu ya, diet mayo yang di Indonesia itu mereka tidak memperbolehkan menggunakan garam gitu. Nah, kemudian variasi dan keseimbangan dalam menu itu juga dianggap tidak baik. Jadi biasanya makanannya malah monoton, cuma itu saja gitu ya. Nah, itu mereka anggap lebih baik. Kemudian program-program ini juga kadang dibarengi dengan promosi supplemental food atau suplemen gizi sebagai kunci sukses dari diet tersebut. Nah, kemudian juga ada klaim bahwa suplemen tersebut juga bisa mengatasi masalah penyakit gitu dan membuat awet muda. Jenis-jenis fat diet yang bisa kita jumpai yaitu berupa pembatasan beberapa zat gizi seperti yang ini adalah tinggi lemak, tinggi protein tapi rendah karbohidrat. Kemudian ada pula yang jenisnya tinggi karbohidrat, lemaknya sedang dan protein sedang. Ada pula yang lemaknya sangat rendah ataupun rendah. Nah, untuk diet yang tinggi lemak,
rendah karbohidrat dan tinggi protein, ini biasanya konsumsi lemaknya itu sangat tinggi, sekitar 55-65% dari kebutuhan total. Kemudian karbohidratnya sangat rendah, yaitu bisa sampai kurang dari 100 gram per harinya. Nah, ini contoh-contoh beberapa diet yang tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan tinggi protein. Oke, jenis low carb diet ini atau rendah karbohidrat ini memang membatasi intake karbohidrat. Nah, mereka itu biasanya menyatakan bahwa karbohidrat itu adalah zat yang adiktif sehingga nanti bisa membuat seseorang itu makan secara berlebihan. Kemudian timbul peningkatan insulin dan akan menjadikan cadangan lemak itu berlebih dalam tubuh. Nah, kemudian bila berlangsung lama nanti akan menjadi adanya ketidakseimbangan metabolik sehingga berujung pada obesitas. Nah, pada diet ini biasanya tujuannya itu untuk mengurangi gula darah dan juga level insulinnya akan rendah juga. Nah, kemudian nanti dampaknya adalah bisa mengurangi nafsu makan. Itu pendapat mereka. Kemudian ini contoh-contohnya beberapa diet yang rendah karbohidrat ya, tinggi protein, tinggi lemak. Nah, mungkin yang sering kita dengar itu adalah diet keto, adalah salah satu jenis yang menggunakan prinsip diet ini. Jadi diet keto itu bukan hal yang baru ya, karena ada beberapa nama-nama yang sudah lebih dahulu gitu dikenal gitu kan. Nah, ini ada beberapa klaim. Jadi ada diet Dr. Atkins New ini, diet revolution. Nah, ini mereka bilang bahwa karbohidrat itu nggak bagus gitu ya. Nah, mereka menganjurkan supaya lebih memperbanyak makanan yang berlemak, daging, dan produk susu tanpa dibatasi. Tapi mereka juga mengabaikan buah, sayur, dan serealia. Nah, ada resiko pada penerapan diet ini, yaitu adanya mual, pusing, konstipasi, tekanan darah rendah, asam urat naik. Nah, ini karena memang asupan protein yang sangat tinggi ya, tidak seimbang. Kemudian ada mulut rasa pahit, rasa basi, jadi mungkin ada gangguan perasa, mengecap. Kemudian bisa jadi nanti malah justru menimbulkan kegemukan karena badan yang otot itu akan menjadi lemak. Kemudian diet tinggi lemak, lemak jenuh, dan kolesterol ini akan menjadi faktor risiko penyakit jantung dan aterosklerosis. Nah, untuk diet yang kedua ya, yang kedua yaitu dia rendah lemak gitu atau sangat rendah lemak. Bedanya apa? Kalau misalkan rendah lemak itu lemaknya itu dalam sehari sekitar 11-19% saja, di bawah 20% ya. Nah, tapi kalau yang very low ini hanya kurang dari 10%. Bayangkan saja, berarti sangat sedikit sekali ya jumlah lemak yang dikonsumsi. Nah, kemudian asupan karbohidratnya ada yang tinggi juga dan proteinnya sedang. Contohnya adalah ini ya, beberapa dokter Dean Ornish program vegetarian, The New Protein Program. Nah, ini biasanya hanya merekomendasikan konsumsi daging tanpa lemak sekitar 3,5 ons setiap harinya. Kemudian program ini biasanya ditujukan untuk weight loss atau pengurangan berat badan, tapi biasanya dikembangkan untuk mengurangi resiko penyakit jantung biasanya. Nah, diet ini tidak terlalu populer karena sangat sulit diikuti ya, karena lemak itu agak sulit dihindari karena beberapa makanan itu banyak yang mengandung lemak walaupun tidak terlihat itu berlemak. Tidak berfokus pada total energi, tapi menekankan pada konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat kompleks dan serat. Kemudian diet ini dianggap bisa menurunkan berat badan, juga bisa menurunkan LDL atau lemak jahat, trigliserida dalam darah, gula darah, insulin, serta tekanan darah. Nah, biasanya resikonya kalau dietnya low fat ini nantinya vitamin B12-nya juga akan rendah. Kemudian ini juga asam lemak esensial yang penting ini juga akan kurang, termasuk vitamin E dan juga zinc. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini akhirnya harus diberikan suplementasi tambahan. Diet ini dianggap tidak aman untuk penderita diabetes atau untuk orang yang memiliki masalah pada penyerapan karbohidrat karena ini akhirnya tinggi karbohidrat dan itu cukup berbahaya bagi yang mengalami diabetes. Berikutnya jenis diet yang lainnya adalah diet yang tinggi karbohidrat, lemaknya sedang, dan proteinnya sedang. Nah, ini biasanya
ini ya, seperti konsumsi kita sehari-hari, yaitu seimbang, lemaknya sekitar 20-30%, karbohidratnya 55-60%, dan protein 15-20%. Yang adalah contoh dietnya Weight Watchers, Jenny Craig, The Dash Diet, The USDA Food Guide, and other general guidelines. Jadi ini bisa paling banyak digunakan untuk diet. Yang perlu diketahui tentang diet ini adalah penurunan di berat badan. Ini bisa terjadi kalau misalkan energi yang diasup atau dimasukkan lebih rendah dibandingkan energi yang keluar, gitu ya. Tujuannya adalah untuk penurunan berat badan secara bertahap, jadi tidak drastis gitu ya. Nah, berapa sih yang direkomendasikan dengan konsumsi seperti ini penurunan berat badannya? Nah, ini rekomendasinya adalah sekitar setengah sampai 1 kilogram berat badan per minggu saja. Nah, biasanya pengurangan kalorinya itu hanya sekitar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Jadi tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak gitu ya. Nah, kemudian untuk wanita nantinya kan akan dikurangi 1000 atau 500 sampai 1000 ini ya. Ini jangan sampai kurang dari 1000 sampai 1200. Jadi misalkan dia itu kebutuhan kalorinya 2000. Nah, itu dikurangi 1000, dia masih mengkonsumsi 1000 kalori. Nah, ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan harian dia cuma 1700 dikurangi 1000, akhirnya dia cuma makan 700 kalori per hari. Itu tidak diperbolehkan. Kalau pria batasannya adalah 1200 sampai 1400. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan basal atau kebutuhan dasar untuk metabolisme tubuh gitu ya. Jadi bukan untuk aktivitas dan lainnya. Jadi kalau bisa kebutuhan dasarnya terpenuhi, jangan sampai kekurangan. Nanti malah jadi kurang gizi gitu ya. Kemudian diet ini biasanya aktivitas fisiknya ini disarankan gitu ya, secara rutin. Dan kemudian mungkin kondisi khusus harus diberikan suplementasi. Food combining. Oke, diet berikutnya adalah food combining. Food combining itu apa? Nah, food combining itu biasanya dia itu mempertimbangkan aspek pH atau keasaman dari makanan gitu ya, selama masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, karena mereka berpikiran bahwa itu akan mempengaruhi waktu transit di dalam saluran pencernaan. Aturan dari food combining adalah untuk makan buah itu dalam kondisi perut kosong kira-kira 20 menit sebelum makan apapun. Kemudian makan pati atau sumber karbohidrat yang sederhana seperti tepung-tepungan, nasi gitu ya. Ini harusnya sendiri atau dengan sayuran mentati yang sudah dimasak. Nah, begitu pula daging, produk susu, ikan, telur ini juga sama gitu ya. Tidak boleh bersama dengan pati gitu. Jadi harus dengan sayur-sayuran. Jadi makannya ya nasi sendiri sama sayur, daging sendiri sama sayur. Kemudian untuk makan kacang-kacangan dan biji-bijian itu buah kering ini harus dengan sayuran mentah. Itu adalah aturan dari food combining. Nah, berikut adalah mitos dan fakta dari food combining. Nah, bagi penganut food combining, mereka berpendapat bahwa protein dan karbohidrat itu nggak boleh dikonsumsi bersama, gitu ya. Karena katanya kalau misalkan dikonsumsi bersama ini bisa menyebabkan sulit tercerna sehingga absorpsinya berkurang untuk zat gizi tersebut. Kombinasi ini juga bisa menyebabkan masalah pada saluran cerna seperti timbulnya gas, kembung, dan juga ada penumpukan toksin dari makanan yang tidak bisa bergerak dengan cukup cepat. Nah, kemudian faktanya bagaimana ya? Nah, kita juga jangan ini ya, terlalu percaya dengan hal yang mungkin belum ada bukti ilmiahnya. Ternyata faktanya itu tubuh kita ini sebenarnya bisa didesain, setelah didesain sedemikian rupa untuk bisa mencerna makanan secara bersamaan. Jadi, tidak perlu dipisah protein sendiri dan karbohidrat sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian hati dan pankreas itu juga memproduksi enzim pencernaan gitu ya, untuk mencerna protein dan juga untuk mencerna karbohidrat secara bersamaan gitu ya, dan juga untuk mencerna lemak. Jadi tidak perlu ini ya satu-satu gitu ya. Jadi ternyata dengan isi yang lengkap pada protein, karbohidrat, dan lemak itu bisa langsung dicerna, tidak perlu satu persatu.
Oke, mitos dan fakta lain adalah mereka berpendapat bahwa karbohidrat itu tidak dapat dicerna di kondisi asam. Nyatanya, bahwa karbohidrat itu tidak akan mencegah adanya aktivitas asam lambung. Jadi mau makan karbohidrat atau enggak, itu asam lambung ya tetap asam gitu ya. Karena asam lambung itu dilepas ketika kita makan makanan apapun, tidak hanya protein saja. Oke, mitos lainnya yaitu karbohidrat ini katanya tidak dapat dicerna dalam kondisi asam. Faktanya, memakan karbohidrat ini tidak mencegah adanya aktivitas asam lambung. Karena asam lambung itu akan dilepaskan ketika kita makan makanan jenis apapun, tidak hanya protein gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya. Nah, jadi menurut sumber terpercaya, jadi tidak ada yang mengiyakan mitos ini. Jadi ini dianggap mitos. Berikutnya adalah blood type diet. Blood type diet atau diet golongan darah gitu ya. Nah, ini mereka punya kepercayaan juga gitu ya, yang unik-unik gitu ya. Seperti golongan darah O, katanya disuruh makan rendah karbohidrat, tinggi protein, rendah produk susu gitu. Golongan darah A harus menghindari daging merah, banyak ikan, banyak sayur. Golongan darah B harus menghindari ayam dan bacon. Kemudian banyak makan daging dan produk susu, beberapa ikan dan banyak buah sayur. Golongan darah AB harus mengombinasikan golongan darah A dan B. Itu kepercayaan mereka. Nah, kemudian faktanya seperti apa sih gitu ya? Jadi apakah benar tadi mitos-mitos yang sudah dibahas tadi gitu ya? Nah, ternyata untuk penentuan diet gitu ya, itu bukan dipengaruhi oleh golongan darah gitu. Jadi metabolisme tubuh itu beda dengan golongan darah gitu ya. Bisa jadi orang yang golongan darahnya sama, metabolismenya sangat berbeda. Misalnya sama-sama golongan darah A, yang satu sensitif terhadap gula, satunya malah butuh diet tinggi karbohidrat. Itu bisa terjadi. Kemudian pada diet ini ya terlalu mengandalkan suplemen gitu ya. Ini sebenarnya kurang tepat gitu. Kemudian banyak makanan sehat yang bergizi tinggi itu malah dilarang untuk beberapa golongan darah. Nah, ini kan cukup ini ya berbahaya gitu ya kalau dalam jangka yang lama. Kemudian banyak orang yang sehat dan makan segala jenis makanan itu tanpa memandang golongan darah nggak masalah gitu. Jadi selama ini orang nggak tahu golongan darah tuh golongan darahnya apa, makan apa saja nggak masalah gitu kan. Berikutnya adalah pernah dengar ada obsessive corbuser diet ya. Diet ini seperti apa sih? Nah, ini biasanya ada bentuk puasa berselang gitu ya, dimana orang membatasi makannya menjadi beberapa jendela kecil, tadi cuma 4, 6, atau 8 jam saja. Nah, pada rentang waktu ini mereka boleh makan apa saja gitu ya. Dan kemudian 20, 18, atau 16 jam setiap hari itu mereka nggak boleh makan gitu. Nah, mereka itu hanya berprinsip bahwa makan itu bolehnya satu kali dalam jumlah yang besar gitu ya, makan besar. Nah, kemudian apa ya, ini bisa dianggap sebagai puasa nggak sih kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya. Nah, tapi bagi sebagian orang hal ini justru menyebabkan kejadian binge eating, jadi makannya malah jadi berlebihan pada masa-masa yang jendela kecil ini. Nah, ini ada ringkasan gitu ya dari jenis diet-diet yang ada gitu ya. Mungkin nanti bisa silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian yang akan saya bahas berikutnya adalah tentang produk makanan sehat. Apa saja kita lihat. Nah, daripada kita pusing-pusing tentang diet gitu ya, mungkin kita lebih baik kembangkan tentang produk-produk makanan sehat gitu yang memiliki fungsi yang baik bagi tubuh, atau mungkin dikenal dengan makanan fungsional. Nah, makanan fungsional itu contohnya apa saja gitu ya. Ini kita bisa gunakan atau kembangkan ya produk probiotik, prebiotik, simbiotik. Bedanya apa sih dari ketiga hal ini? Nah, kalau kita pernah mendengar probiotik, probiotik itu sebenarnya artinya adalah dia adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu dikonsumsi dalam jumlah tertentu sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, bila kita pernah dengar prebiotik, itu apa? Ini beda dengan probiotik. Prebiotik ini merupakan jenis makanan turunan dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna, dan ini menjadi makanan dari mikroorganisme ini sehingga bisa mendukung pertumbuhan ya atau perkembangannya sehingga memberikan manfaat yang
baik bagi tubuh. Nah, penjelasan tadi itu adalah penjelasan simbiotik, karena simbiotik itu merupakan kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang dapat mempengaruhi mikroflora dalam saluran cerna, sehingga bisa meningkatkan jumlah substrat sehingga memacu pertumbuhan bakteri probiotik. Jadi, simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik berupa mikroorganisme dan juga prebiotik yang merupakan makanan dari mikroorganisme. Harapannya ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi tubuh kita. Nah, beberapa manfaat yang diklaim dari ketiga produk ini adalah bisa meningkatkan sistem imun dan juga bisa mencegah masalah pencernaan seperti kanker kolon. Nah, ini adalah contoh-contoh produk probiotik simbiotik ya, seperti yogurt, keju, dan juga kefir. Kemudian kalau kita pernah dengar prebiotik, nah prebiotik itu kan tadi turunan karbohidrat ya, jadi mungkin dia itu tinggi serat atau tinggi zat-zat turunan karbohidrat lainnya. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, asparagus, ubi jalar, ubi dahlia. Ini merupakan makanan prebiotik ya. Nah, ini ada beberapa penelitian gitu ya terkait produk probiotik ini. Nah, seperti tepung sorghum. Tepung sorghum ini dia itu kan sumber karbohidrat ya, dan dia memiliki kandungan tertentu ya oligosakarida seperti rafinosa, sekiosa, stagiosa, verbascosa. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan prebiotik. Klaim kesehatannya yaitu dia bisa meningkatkan ketahanan sistem pencernaan dan juga aman bagi penderita intoleransi terhadap gluten gitu ya. Kemudian ada produk namanya ini gelato gitu ya. Dia gelato simbiotik. Dia gabungan dari probiotik dan prebiotik, pro dan prebiotik. Nah, ini membuat dari soy curd atau yogurt dari kedelai gitu ya, dan juga umbi gembili. Nah, ini ternyata bisa memberikan dampak positif sebagai berikut. Kalau kedelai bisa aman untuk menderita intoleransi laktosa, jantung dan kolesterol tinggi, dan gembili bisa menjadi sumber prebiotik yang mampu meningkatkan itu ya, mungkin bisa jumlahnya atau mungkin fungsinya bakteri baik dalam pencernaan kita. Nah, kemudian produk sehat lainnya adalah produk-produk yang tinggi serat. Serat itu merupakan jenis karbohidrat yang ditemukan pada makanan nabati seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Kebutuhan serat setiap harinya sekitar 25 gram untuk perempuan dan juga 38 gram untuk laki-laki. Secara umum, serat itu memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan usus, menurunkan kolesterol darah, dan juga mengendalikan gula dalam darah. Produk tinggi serat ada sebagai berikut. Nah, pernah dengar oatmeal gitu ya, chia seed, kemudian roti yang gandum utuh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini merupakan makanan tinggi serat. Produk tinggi serat lainnya yaitu seperti breakfast premix. Jadi dia itu dicampurkan dari bahan-bahan gitu ya yang mengandung tinggi serat, mungkin seperti dari sayur-sayuran hijau dan lainnya. Nah, ini memiliki manfaat gitu ya. Klaimnya adalah pertama mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, dan juga bisa mengontrol berat badan serta mencegah konstipasi atau sembelit. Produk tinggi serat ini merupakan produk yang memiliki peluang gitu ya untuk dikembangkan. Kenapa? Karena memang terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan tubuh gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah dia pengembangan produk tinggi serat untuk sarapan gitu ya. Nah, ini dia itu bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, penurunkan tekanan darah, dan mengontrol berat badan gitu ya. Nah, biasanya produk ini dibuat dari tepung gitu, ditambah semolina, kemudian ini ada bayam, flaxseed, biji-bijian, supaya meningkatkan kandungan gizi dari produk tersebut gitu. Selain itu juga bisa menambah kandungan serat dan juga proteinnya. Selain itu juga ada kandungan zat besinya dan juga ada fenol gitu ya, zat-zat bioaktif yang bagus untuk tubuh gitu. Nah, kemudian ini dikembangkan, dilihat bagaimana sih fisiknya gitu ya.
kemudian kandungan biokimia, sensorinya, jadi dirasakan itu bagaimana, dan juga mikrobial, kondisi mikrobianya seperti apa gitu kan. Nah setelah dilihat ini cukup bagus gitu ya, ada kandungannya cukup tinggi dibandingkan produk-produk serupa, dan juga teksturnya, rasanya ini masih sangat disukai gitu kan. Skornya sekitar 8 gitu untuk sehedoniknya. Nah kemudian mereka berpendapat bahwa produk ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk mencukupi atau mengatasi masalah kesehatan ada di dunia ini gitu ya. Kemudian makanan tinggi serat lainnya adalah dia membuat snack bar ubi jalar gitu ya, snack bar, tahu kan ya. Dan juga kedelai hitam sebagai alternatif makanan selingan atau camilan bagi orang dengan diabetes gitu. Jadi kalau diabetes itu kan kemarin sudah dijelaskan bahwa ini berpengaruh gitu ya asupannya dengan indeks glikemik. Kalau bisa yang indeks glikemiknya yang rendah ya gitu ya. Jadi jangan bikin tinggi gitu gula darahnya. Nah ini dibuat dari ubi jalar kedelai hitam sehingga dilihat dampaknya gitu kan terhadap orang yang mengalami diabetes gitu. Nah ternyata snack bar ini dari hasil pembuatannya mereka membuat snack bar ubi merah, ubi kuning, dan ubi ungu. Hasilnya itu snack bar ubi ungu ini memiliki indeks glikemik yang paling rendah dibandingkan yang lainnya. Nah ini bisa menjadi alternatif bagi orang dengan diabetes mellitus tipe 2. Berikutnya adalah produk komersil gitu ya. Ada yang dengan fiber cream. Nah ini dia mengklaim tinggi serat. Ada juga ini dengan tambah-tambahan kacang-kacangan gitu ya. Nah ini ada contoh-contohnya. Ada juga produk fortifikasi. Fortifikasi itu apa gitu ya? Fortifikasi ini merupakan upaya penambahan mikronutrien atau zat gizi pada makanan sehingga nilai gizinya ini semakin meningkat dan juga memberikan manfaat kesehatan yang baik. Fortifikasi ini manfaatnya untuk meningkatkan nilai gizi dan juga memberikan manfaat kesehatan. Contoh produk-produk fortifikasi yang sering kita jumpai yaitu garam, bisa difortifikasi yodium, kemudian tepung terigu, fortifikasinya ada zat besi, seng, folat, vitamin B1 dan B2, kemudian beras, biasanya difortifikasi juga ada ya beberapa vitamin dan mineral. Nah, ini ada beberapa produk gitu yang dikembangkan dengan penambahan zat gizi, yaitu zat besi. Jadi dia itu memberikan zat besi gitu ya terhadap produk makanan seperti tempe, tahu, dan susu gitu ya. Nah kemudian dilihat gitu ya bahwa bahwa kadar dari zat besinya itu memiliki kadar zat besi yang mendekati kadar yang direkomendasikan. Jadi ternyata bisa mencukupi kebutuhan zat besi bagi seseorang. Berikut referensi dari materi perkuliahan kita hari ini, silahkan dibaca lebih lanjut bila ingin tahu lebih lanjut ya. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.